Ditampilkan pada suatu malam yang sepertinya malam tahun baru. Diadakan pesta mewah di sebuah kastil megah oleh seorang pria kaya raya bernama Salim Alcazar. Dia adalah pewaris dari negara bebas Alcazar atau bisa dibilang pemberontak yang didukung oleh pedagang senjata dari Rusia bernama Viktor Gobevren. Dua orang itu menjadi target sekelompok tentara bayaran yang terdiri dari mantan anggota militer dan penjahat kelas berat. Mereka adalah Vincent Ricker, Valkyrie, Shiro, Kyle, Gergori, dan yang paling muda adalah Dex. Salim akan ditangkap hidup-hidup tapi tidak dengan Victor. Itu membuat Dex merasa kasihan karena seharusnya mereka bisa berbicara untuk mengetahui latar belakang. Salim menyadari bahwa saat ini pasti banyak yang ingin dia mati. Namun Victor mengatakan tidak perlu khawatir, tempat itu dulunya adalah milik KGB. Lagi pula siapa yang berani menyerang Moskow? Tapi kenyataan berkata lain, kelompok Ricker datang menyerang dengan aksi gila dan brutal, menghabisi para petugas keamanan termasuk pengawal Salim dan Victor. Hanya dalam hitungan menit, kastil itu telah dikuasai. Gergori diminta untuk menghabisi Victor yang merupakan calon klien, lalu untuk melarikan diri, Dex telah membunuh seorang koki dan merebut truknya. Sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Battle Drone, sebuah film aksi fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2018, garapan sutradara Mitch Gold, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah berpengalaman dalam bidangnya. Baik, kali ini tidak lama-lama, jadi sebelum lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Beberapa waktu kemudian, transaksi pun dilakukan. Ricker dan teman-teman mendapatkan imbalan dengan menyerahkan Salim Alcazar kepada dua orang agen, yaitu Smith dan Hayes. Ya, begitulah para agen pemerintah, menjaga tangannya agar tetap bersih dengan cara membayar para penjahat untuk melakukan tugas kotor. Meski Hayes tidak suka dengan pengkhianat negara, tapi Ricker sangat berguna, karena selain bisa menjaga rahasia, Ricker juga mampu menyelinap ke Rusia. Akhirnya Salim berakhir di markas CIA di Langley, Virginia. Lalu beberapa minggu kemudian, di Parry Sound, Ontario, Kanada, seorang pria bernama Carl Cass datang mengusik ketenangan Ricker yang sedang berlibur. Carl mengetahui misi sebelumnya yang dilakukan Ricker, dan itu telah menyebabkan konflik di Alcazar semakin parah. Namun, bukan itu yang menjadi poin utama. Ada sebuah senjata mematikan ditinggalkan oleh Rusia untuk pemberontak, dan Carl ingin Ricker mengambilnya. Carl tidak mau menunggu berlama-lama karena besok Ricker harus segera berangkat dan tujuan mereka adalah Chernobyl. Ya, Chernobyl, tempat bersejarah di mana terjadinya insiden nuklir terparah di dunia. Ricker menjelaskan misi mereka kepada rekan-rekan. Chernobyl itu menjadi satu-satunya tempat teraman untuk menyembunyikan pasokan senjata guna mendukung pemberontakan di dunia ketiga. Tidak jelas berapa hari mereka harus berada di sana, tapi yang pasti mereka hanya bisa pergi setelah mendapatkan apa yang diinginkan Carl. Selain itu, hal yang menyebalkan adalah mereka akan diawasi oleh para agen CIA. Sebagai kapten, Ricker menegaskan, kencangkan sabuk pengamanmu kawan, karena banyak rintangan yang menanti di depan. Sepanjang perjalanan, mereka hanya saling diam dan sekali-sekali berbisik sesama teman. Shiro sudah memperkirakan hal ini, yang mana kemungkinan besar mereka akan dilenyapkan ketika senjata-senjata telah diamankan. Dan Shiro juga yakin bahwa Ricker telah mengetahui, terbukti dengan dipanggilnya Agent Hayes ke kokpit. Namun wanita itu mengaku tugas mereka hanyalah mengawasi kelompok Ricker. Lagi pula, memperbaiki hubungan dengan Alcazar jauh lebih berharga daripada kepala pengkhianat. Ucapan pedas menusuk hati, padahal Ricker lah yang telah dikhianati oleh negara. Beberapa waktu kemudian, tibalah mereka di Chernobyl, namun ya, tidak ada apapun di sana, dan itulah yang menjadi masalah. Val diminta untuk memantau sekitar, sedangkan Shiro diminta untuk mengintai. Hasilnya tetap sama saja, sehingga membuat Ricker semakin yakin bahwa mereka telah dijebak. Karena agen CIA masih membantah, Ricker memerintahkan dua kelompok itu berjalan berdampingan. Lalu tak lama kemudian, akhirnya musuh pun terlihat.
Gergori sebagai spesialis senjata berat menembaki semua jendela untuk melindungi para rekan. Pria itu sempat tertembak, namun selamat karena rompi yang digunakan. Ya, dugaan Riker benar adanya, hanya saja belum terbukti. Karl Keshe adalah dalang di balik layar bersama dengan Agent Smith dan juga General Callahan, seseorang yang memiliki masalah dengan Riker. Kembali ke Riker, ternyata banyak anggota CIA yang mati tertembak. Mereka pun berdiskusi, membicarakan tentang musuh. Seorang agen mengatakan bahwa itu adalah sang penjaga atau guardian, namun Riker hanya menganggapnya sebagai omong kosong. Yang diyakininya adalah musuh memiliki senjata canggih, dan pastinya hanya ada satu, karena jika lebih, maka tentu mereka semua akan mati. Untuk membuktikannya, Riker meminta semua kembali bergerak, kecuali Shiro. Ya, Shiro bisa dibilang seperti ninja, sangat ahli dalam urusan pengintaian dan membunuh musuh. Ketika pertempuran terjadi, ternyata dia sudah mendatangi lokasi musuh dan tanpa ragu memulai pertarungan. Hal yang sama juga dialami oleh Riker dan tim saat menerobos gudang bahan bakar. Tiba-tiba saja musuh datang dan langsung mengarahkan senjata. Ternyata lawan mereka benar-benar tangguh. Tak ada satupun peluru yang mampu menembus armor, bahkan ledakan bahan bakar hanya mencederai kakinya. Menyadari prajurit lain datang membantu, Riker dan teman-teman segera melarikan diri. Riker sempat tertangkap, beruntung Hayes langsung menyelamatkan dengan menembaki kepala musuh. Hayes berani bersumpah bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa selain mengawasi tim Riker, dan mungkin saja mereka sama-sama telah dijebak. Ternyata Shiro juga berada di sana, menjelaskan apa yang diketahui tentang musuh mereka. Bukan robot karena memiliki cairan tubuh, tapi ketangguhannya jelas di atas manusia normal. Sejauh ini Shiro hanya menemukan 2, dan oleh karena itu tim Riker harus berpencar untuk menjebak musuh. Sementara itu, di tempat lain, Dex dan seorang rekan Hayes bernama Barnes mengatur jebakan di tempat terbuka. Dex dengan kejam menjadikan Barnes sebagai umpan, lalu ketika musuh datang, akhirnya terungkap bahwa Barnes mengetahui sesuatu melalui percakapannya dengan prajurit musuh. Not me, you idiot. I'm an observer. Tiga laki-laki tangguh yang mengeroyok pun tak mampu menghentikan musuh, sampai akhirnya Val menembakkan peluru khusus. Kembali ke Riker yang menjalankan siasat, yaitu berlindung di balik Hayes karena para agen tidak menjadi target, lalu mengalihkan perhatian sehingga Shiro bisa menyerang. Kehilangan 2 prajurit tidak membuat Carl kesal karena itu hanyalah permulaan. Untuk mempermudah, Smith meminta agar Hayes dijadikan target tapi tidak dengan Barnes karena Smith membutuhkan setidaknya 1 orang di lapangan untuk menilai kelayakan prajurit Carl. Riker boleh saja marah atas tindakan yang dilakukan Dex, tapi tidak bisa dipungkiri itu memberikan suatu informasi penting. Ya, segera Hayes mengarahkan senjatanya ke Barnes, memaksa pria itu untuk mengaku. Namun, Barnes sendiri masih tetap bungkam sehingga Riker mencoba menenangkan suasana serta menyerahkan sisanya kepada Dex. Sembari menunggu para lelaki memeriksa mayat prajurit musuh, Val dan Hayes membicarakan tentang masa lalu Riker ketika bertugas di Afghanistan. Pemerintah mengorbankan pasukan Riker demi sebuah pemberitaan. Riker tidak bisa menerima hal itu, sehingga menghabisi atasannya dan sampai saat ini Riker dianggap sebagai pengkhianat negara.
Setelah melakukan pembedahan, Shiro dan Gergori merasakan otot di balik armor prajurit misterius. Riker menjelaskan bahwa kemungkinan itu adalah otot sintetis yang merespons syaraf dan denyut nadi. Teknologi itu sempat terkenal beberapa tahun yang lalu, namun tiba-tiba hilang begitu saja. Terdengar teriakan yang ternyata dari Hayes. Wanita itu melihat Agent Barnes tewas dalam keadaan mengenaskan. Ya, Dex menyiksa agent itu untuk mendapatkan informasi tentang musuh yang disebut dengan drone. Prajurit biosintetik, rekayasa genetika yang tumbuh pada kerangka cybernetik, atau sederhananya makhluk setengah manusia dan setengah robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Barnes tidak mengetahui berapa banyak jumlah prajurit itu, namun yang pasti kelompok Riker sedang menjadi target percobaan senjata. Mereka tidak bisa melarikan diri dengan pesawat karena mungkin saja Barnes telah meletakkan bom di sana. Satu-satunya cara adalah melawan. Sama seperti sebelumnya, Riker akan membuat para drone berpencar lalu menghancurkannya satu demi satu. Sementara itu, General Callahan sudah cukup puas menyaksikan aksi para drone. Dan kini dia ingin segera melenyapkan Riker dan kelompoknya tidak tanggung-tanggung. Puluhan drone langsung dikerahkan. Carl menghadiahkan $100.000 bagi pilot yang berhasil membunuh Riker. Beberapa waktu kemudian, setelah semuanya siap, Riker dan timnya langsung menjalankan rencana, memancing dan menjerat drone, lalu menyerahkan sisanya kepada Val. Sangat disayangkan, hanya satu peluru yang tersisa. Oleh karena itu, Riker kembali meminta rekan-rekannya berpencar menjadi 3 tim. Tak lama kemudian, ditampilkan Shiro yang menyerang salah satu drone untuk memancingnya ke rooftop. Di sana, Kyle telah menanti yang bertugas menjatuhkan prajurit drone, lalu eksekusi dilakukan oleh Gergori. Kelompok lain yang terdiri dari Riker dan Hayes juga berhasil mengalahkan salah satu drone. Berkat kerjasama yang apik, Riker membuat pengalihan selagi Hayes menyiapkan bahan peledak. Meski Jenderal Callahan dan Agent Smith mulai cemas, tapi Carl masih tenang-tenang saja karena dia yakin tak lama lagi peluru Riker dan teman-temannya akan habis, lalu di saat itulah drone akan menghabisi mereka. Harapan tersebut seolah benar-benar menjadi nyata karena kelompok Dex dan Val mengalami masalah ketika berusaha menjebak drone. Seluruh tim pun berkumpul untuk membantu, bahkan Gergori sampai mengorbankan diri dengan menerjang salah satu drone keluar jendela. Hanya Shiro dan Kyle yang masih bisa bertarung, sedangkan Val kakinya tertembak. Oleh karena itu, Dax ditugaskan untuk menjaganya. Kini, mereka berdua berlindung di dalam sebuah ruangan. Sang kapten sendiri bisa saja berkorban dan mati bersama dengan timnya. Namun menurut Hayes, itu merupakan tindakan kurang bijak karena Carl dan Smith bisa bebas berkeliaran menjual drone untuk memulai perang dunia. Mendadak, ucapan Hayes tentang kecepatan memberikan Riker sebuah ide. Carl belum mendapat izin dari pemerintah, sehingga pastinya dia juga belum bisa mengakses satelit, yang mana berarti semua drone dikendalikan jarak dekat. Segera Riker mengajak Hayes berlari sekencang-kencangnya menuju ke rooftop untuk mencari pemancar.
Hancurnya pemancar memadamkan seluruh drone, sekaligus menyelamatkan para anggota tim. Namun pertempuran masih belum berakhir karena Raker belum menemukan dalang di balik kekacauan ini. Beberapa waktu kemudian, selagi Hayes mengacaukan sistem, Raker bertemu dengan 3 penjahat yang sebenarnya Carl, Smith, dan juga Callahan. Terungkap bahwa semua ini adalah ide Callahan yang menjadikan Raker dan teman-teman sebagai makanan para drone. Tanpa menunda-nunda lagi, Raker langsung melampiaskan kemarahan yang dipendam sejak lama kepada sang jenderal. You can't. Habis sudah peluru Raker, tapi tidak dengan temannya. Shiro datang membantu, melaporkan kondisi teman-teman yang lain, dan dimulailah pertempuran epik 2 lawan 2 antara pria Parubaya. Raker bisa saja membunuh Carl, namun 20 juta US dollar rasanya sulit untuk ditolak. Ya, Carl akan memberikan jika Raker membiarkannya hidup, ditambah lagi sebuah pistol cantik nan mahal sebagai bonus. Film pun ditutup dengan menampilkan Val yang menghampiri Gergori. Ternyata pria tangguh itu hanya pingsan, semua berkat rompi pelindung. Lalu ditampilkan juga beberapa waktu kemudian seluruh tim berada di dalam pesawat termasuk Agent Hayes. Wanita itu merasa sedikit menyesal karena telah berkhianat. Raker menjelaskan bahwa dia juga merasakan hal yang sama pada awalnya, namun semakin lama dia sadar bahwa dicap sebagai pengkhianat masih jauh lebih baik daripada harus mematuhi perintah seorang pemimpin yang kejam. Dan tamat. Saya tidak mengetahui banyak tentang film ini, tiba-tiba saja muncul di kolom IMDb dan melihat poster sepertinya seru. Namun saya cukup terkejut ketika pertama kali menonton, ternyata aksinya cukup seru dengan gaya-gaya Predator dan Terminator, ditambah lagi dengan aksi yang seru serta karakter-karakter yang unik. Film ini adalah sebuah kejutan kecil yang menyenangkan untuk ditonton malam minggu bersama keluarga, tanpa embel-embel adegan dewasa dan juga tidak terlalu ekstrim. Ya, kurang lebih sama seperti kita menyaksikan Layar Emas pada tahun 90-an, di mana tembak sana-sini, tusuk sikut banting, tidak disensor atau dihitam putihkan. Jadi ceritanya Vincent Raker adalah seorang mantan anggota militer US yang berpangkat nyaris kapten. Dia dicap sebagai pengkhianat padahal dia sendiri yang merasa dikhianati oleh negara. Ya, ceritanya ketika perang di Afghanistan, pasukan US membutuhkan tambahan prajurit. Namun agar pengajuan tersebut diterima, maka media massa harus ikut berperan. Oleh karena itu, Jenderal Callahan memerintahkan agar pasukan Raker dikirim untuk dibantai oleh pejuang Afgan. Lalu berita kekalahan tersebar dan akhirnya bantuan dikirimkan. Raker bukan satu-satunya orang yang selamat, jadi dia bersama dengan Val dan prajurit-prajurit yang masih bertahan menghabisi komandan, termasuk para prajurit yang mencoba melindungi. Waktu pun berlalu, Raker yang hidup sebagai buronan menggunakan kemampuannya dalam bertempur menjadi tentara bayaran, serta mengumpulkan para kru elit untuk melakukan misi rahasia termasuk pekerjaan kotor pemerintah. Jadi ceritanya begini, terjadi pemberontakan dan perang saudara di negara Alcaraz dikarenakan pemimpin diktator yang tidak ragu-ragu melakukan genosida jika ada yang berani menentang. Namun mereka terus mendapatkan dukungan dari US, baik bantuan maupun senjata, sedangkan pemberontak mendapatkan dukungan dari kubu Rusia. Hanya saja tertangkapnya Salim membuat ayahnya marah kepada Rusia dan akhirnya terjadilah konflik. Drone sebenarnya bisa dibilang cyborg, sama seperti Terminator. Hanya saja bagian manusianya lebih besar. Kalau saya tidak salah, mereka mengambil bagian-bagian terburuk dari manusia. Namanya drone ya seharusnya dikendalikan penuh oleh pilot. Tapi di sini sepertinya agak berbeda, terlihat hanya ada beberapa pilot yang mengendalikan sekian banyak drone. Pada akhirnya Project Carl berhasil digagalkan. Sistemnya diretas oleh Hayes dan kekayaan Carl dikuras oleh Raker. Namun saya pikir itu tidak menutup kemungkinan bagi Carl untuk memulai kembali project jika mendapat dukungan dari para pejabat pemerintah yang haus kekuasaan dan ingin melihat seluruh dunia berperang. Bagaimana menurut kalian? Mungkin sekian dulu teman-teman, tidak banyak yang bisa saya jelaskan karena film ini lebih mengutamakan aksi dibandingkan cerita fiksi ilmiahnya. Silahkan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!